Halo, perkenalkan, nama saya Claudio Alberto Salem. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas tentang merencanakan struktur kolom bergoyang, yang spesifiknya tentang perencanaan penulangan longitudinal dan sengkang kolom agar mampu memikul beban rencana. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak bersama. Oke, baik. Di sini saya sudah memiliki soal yang harus dikerjakan. Terdapat dua permintaan yang harus diselesaikan, yaitu rencanakan penulangan longitudinal dan sengkang kolom tersebut agar mampu memikul beban rencana. Yang kedua, gambarkan detail penulangan longitudinal dan penulangan sengkang. Ada pula detail properties kolom atau keterangan yang sudah diberikan dan bisa dilihat pada lampiran berikut. Selain keterangan yang telah diberikan, ada pula beban rencana. Jadi beban rencana itu terdapat dua beban, yaitu gravitasi atau gravity load dan beban gempa atau earthquake. Dan bisa kita lihat bersama-sama skema pembebanan yang diterima kolom dari hasil analisis struktur sebagai berikut. Setelah kita sudah mengetahui keterangan dan juga gambar yang telah diberikan, kita langsung masuk saja ke cara penyelesaiannya. Langkah yang pertama kita harus lakukan adalah hitung beban terfaktor yang bekerja dengan menggunakan kombinasi beban yang ada. Inti dari mencari ini adalah kita harus mencari nilai PU dan MU. Namun nilai tersebut sudah diberikan tadi pada gambar lampiran sebelumnya. Jadi kita langsung masuk untuk mencari nilai eksentrisitasnya. Setelah kita mendapat nilai eksentrisitas, maka kita harus periksa terhadap eksentrisitas minimumnya. Langkah kedua, lakukan desain awal penampang kolom dengan menggunakan grafik diagram eksentrisitas kolom. Di sini kita dapat melihat rumus yang digunakan untuk mencari nilai KN dan RN, serta nilai AST yang didapat dari grafik diagram interaksi. Namun saya tidak menyandarkan gambarnya, karena yang kita perlukan cuma nilai AST. Maka dari perhitungan di atas, kolom berukuran 500 mm x 500 mm digunakan tulangan utama 16 berdiameter 22. Langkah ketiga, periksa kelangsingan penampang. Pada langkah ini kita perlu mencari nilai IG atau momen inersia bruto dari kelangsingan penampang. Seperti pada langkah sebelumnya, tinggal masukkan nilai-nilai dari keterangan seperti B itu panjang kolom, H itu tinggi kolom. Setelah itu, lakukan perhitungan. Kita juga dapat melihat grafik nomogram faktor tahanan ujung kolom. Dan kita akan mendapatkan nilai K. Lalu, kalikan nilai K dengan nilai IU dan dapatkan hasil yaitu 48. Dan kurang dari 100, sehingga kelangsingan penampang harus diperhitungkan dalam perencanaan. Untuk dua balok E per G per I sama dengan 300 kali 600 kali 500 dikali 2 sama dengan 1800 kN dengan I sama dengan 0,35 IG. Maka bisa kita lihat perhitungan selanjutnya yang ada pada layar, dan kita juga mencari faktor tahanan ujung dengan menggunakan grafik nomograf faktor tahanan ujung kolom. Ya, berikut adalah gambar dari grafik nomograf yang telah saya jelaskan di atas untuk mencari nilai K. Di sini kita mendapatkan ketahanan ujung A itu di angka 17,99 dan ketahanan ujung B ada di angka 0. Jadi kita tarik garis lurus saja dari angka 0 ke angka 17. Lalu kita lihat di tengahnya ada nilai K, perpotongan nilai K di situ yang kita lihat dan kita pakai, makanya nilai K kita menggunakan 1,8. Maka didapatkan nilai K sama dengan 1,8, sehingga K kali IU per R sama dengan 1,8 kali 4000 mm per 0,3 kali 500, maka dapat hasil 48. Langkah yang keempat, hitung nilai Q per R dan didapat hasil Q per R adalah 26,7, lebih kecil dari 80,3. Ketentuannya, karena nilai Q per R lebih kecil dari 80,3, maka MU atau moment ultimate tidak perlu dikalikan dengan faktor pembesar. Langkah yang kelima, mengalihkan nilai PC. Menghitung nilai PC. Di sini diketahui bahwa nilai EC, ES, IG, dan ISA untuk perhitungan portal bergoyang, maka nilai dari beta DS diambil sama dengan 0. Lalu untuk mencari nilai PC. Lalu kolom yang direncanakan hanya satu, jadi nilai dari PU adalah
1245,7 kN. Sehingga kita dapat nilai MC yaitu 369,81. Perhitungannya bisa dilihat pada slide. Langkah yang keenam, kita mencari nilai MI. Beban rencana adalah PU sama dengan 1245,7 kN dan MU adalah 369,081 kN, sehingga nilai E atau eksentrisitas sama dengan MU per PU, lalu diperoleh hasil 0,296284 meter atau 296,284 mm, lebih besar daripada min yang sudah ditentukan yaitu 30 mm. Langkah ke-7, penentuan formasi tulangan. Bisa dilihat sesuai grafik di bawah, rasio tulangan sebesar P sama dengan 2,48% dengan tulangan utama 16, diameter 22. Gambar diagram tersebut diambil dari aplikasi SP Kolom sebagai koreksi dari perhitungan-perhitungan sebelumnya yang kita lakukan secara manual. Jumlah total tulangan longitudinal. Dikarenakan dimensi kolom sama sisi, tulangan tersebut akan disebar merata di 4 sisi kolom tersebut, yaitu 5 tulangan di setiap sisinya. Untuk itu perlu dipastikan bahwa jarak bersih antar tulangan memenuhi syarat SNI 2847 tahun 2019, pasal 25.2.3 halaman 560. Pada pasal tersebut diatur bahwa spasi bersih antar tulangan harus tidak kurang dari nilai terbesar, yaitu S lebih besar dari 40 atau S lebih besar 1,5 dB, yaitu 1,5 lebih besar dari 22 sama dengan 33 mm, atau S lebih besar 4/3 D agregat. Jadi syarat jarak bersih adalah S lebih besar 40 mm, dan ada pula cara menghitung jarak bersihnya, yaitu bisa dilihat pada rumus yang ada di slide. Jadi jarak untuk 5 tulangan pada satu sisi penampang kolom yaitu S sama dengan 71,5 mm, lebih besar dari 40 mm. Langkah ke-8 yaitu desain tulangan geser kolom. Pada tahap ini akan dilakukan desain tulangan geser berdasarkan gaya geser terfaktor yang terdapat pada tabel kombinasi pembebanan di atas. Yang pertama itu menghitung nilai kuat beton VC. Bisa dilihat pada perhitungan dan kita memperoleh hasil VC yaitu 244.983,5 Newton. Yang kedua, syarat kemampuan penampang. Periksa syarat kemampuan penampang dalam menerima beban geser. Dalam hal ini diambil nilai VU terbesar, yaitu bisa dilihat pada hasil perhitungan bahwa nilai VU itu memenuhi syarat. Hal ini berarti ukuran penampang kolom sudah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, hitung VS rencana berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Bisa juga kita lihat pada perhitungan, kita mendapatkan hasil VS yaitu 381.683,13 Newton. Lalu tentukan jarak tulangan geser yaitu S berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 25.7.2 halaman 599. Batas minimum penentuan jarak antar tulangan geser adalah itu S min lebih besar dari 4/3 D agregat. Lalu perhitungan itu kita memperoleh nilai S min yaitu 53 mm. Dan jarak maksimal yang diukur dari pusat ke pusat sengkang tidak melebihi dari nilai terkecil 16 dB sengkang atau 48 dB longitudinal atau dimensi komponen terkecil struktur. Jadi kita menghitung nilai S max. Dapat dilihat pada perhitungan S max itu yang kita gunakan adalah 600 mm. Nilai dari tiga persamaan tersebut kita ambil nilai yang terkecil sebagai S max, yaitu 192 mm. Jadi persyaratan jarak tulangan geser kolom adalah S lebih besar sama dengan 53 mm atau S lebih kecil sama dengan 190 mm. Dengan batasan tersebut akan ditentukan jarak tulangan sengkang rencana S sama dengan 100 mm. Lalu kita menghitung nilai AV. Dapat dilihat pada perhitungan di lampiran, hasil nilai dari AV kita peroleh 397,58 mm pangkat 2. Yang kedua, nilai tulangan geser aktual. Pastikan nilai AV aktual berdasarkan tulangan geser yang digunakan, yaitu bisa dilihat pada perhitungan yang ada di lampiran.
sehingga luasan aktual tulang geser pada daerah tumpuan adalah AP sama dengan 452,16 mm per 42. Lalu hitung kembali nilai PS berdasarkan luas tulangan aktual. Gaya tulang geser adalah FS, bisa kita lihat pada perhitungan di slide, dan kita memperoleh nilai PS adalah 434.073,6 Newton. Langkah selanjutnya kita hitung kembali nilai PN, dapat dilihat pada perencanaan. Jadi PN itu nilainya 509.294,4 Newton, lebih besar atau sama dengan dari 470.000 Newton, maka memenuhi syarat. Jadi tulangan geser yang digunakan sepanjang kolom adalah 4, diameter 12, jarak 100 mm. Ada pula hasil akhir dari desain kolom dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, sekarang kita masuk pada permintaan yang kedua, yaitu gambarkan detail penampung kolom yang ingin direncanakan. Yang kita bisa lihat pada gambar, di sini kita memiliki kolom dengan dimensi 500 x 500 mm, tebal selimut yang ada yaitu 40 mm, dan jarak antar tulangan utama yaitu 71,5 mm. Dan bisa dilihat tulang yang kita gunakan, tulangan utama itu adalah diameter 12 dengan, maksud saya tulangan utama 16, diameternya 12 mm, dan kita juga punya tulangan sengkang yaitu 4, diameter 12. Ini adalah tampak depan dari gambar yang telah direncanakan dengan panjang kolom yang direncanakan yaitu 4000 mm atau 4 meter. Sama saja dengan keterangan-keterangan pada gambar yang di atas, kita menggunakan tulangan sengkang yang sama dan tulangan longitudinal yang sama. Baik, sekian dan terima kasih presentasi yang telah saya lakukan. Semoga cara saya menjelaskan dapat dimengerti dan dapat diambil manfaatnya. Baik, terima kasih.